Ya, salam dari Bapak Ketua Umum kita, yaitu Ketua Umum kita berkata, yang menyampaikan salam selamat Hari Paskah untuk kita semuanya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati semuanya. Ya, belum kita dengar firman kita sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Hari ini hari peristiwa besar bagi umat Tuhan. Hari inilah sejarah besar bagi gereja Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita yang percaya. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, ya, supaya tidak sia-sia kedatangan saudara, mari kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pastikan saudara nyaman dengan firman. Jangan diganggu dan jangan mengganggu. Amin. Katakan kepada temannya, pastikan kau aman, tidak kuganggu dan jangan ganggu aku bilang. Haleluya. Ya, anak-anak jangan mengganggu. Haleluya. Iya, pastikan kita aman di hadirat Tuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan kepada kita di Jumat Agung itu kebebasan. Apa saudara? Kebebasan. Katakan kebebasan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Paskah itu bukan hanya dirayakan ya di dalam perjanjian baru. Paskah bukan hanya dirayakan ya zaman ini. Tetapi Paskah itu sudah dirayakan ribuan tahun yang lalu. Bangsa Israel pertama sekali mengadakan Paskah yaitu adalah bangsa Israel. Di manakah mereka mengadakan Paskah, saudara? Di mana? Di Mesir. Haleluya. Iya. Paskah itu artinya saudaraku dikasih Tuhan, yaitu melewati suatu peristiwa. Ya, kata Ibrani dia katakan Pesah atau ya melewati suatu peristiwa. Ya, atau Paskah itu dikatakan dengan perayaan pembebasan. Ya, perayaan keselamatan, perayaan pembebasan. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, sesungguhnya kita semua sudah bebas. Haleluya umat Tuhan. Ya, saudaraku, ya, yaitu kebebasan. Ya, Tuhan meluputkan bangsa Israel dari segala malapetaka. Tuhan meluputkan umat Tuhan dari segala malapetaka. Kiranya kita semua umat Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan luputkan saudara dari segala malapetaka. Amen. Tuhan luputkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan luputkan kita dari kematian. Amin saudaraku ini berkati Tuhan. Kita baca dalam Keluaran, bukan kitab saudara perjanjian lama. Kita baca Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dapat saudara? Kita baca Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 2. Apa judulnya di sana? Ya, kita baca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun anak Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 5, melompat kita ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Haleluya saudaraku. Alkitab kita berkata, saudaraku ini berkata Tuhan, bulan inilah akan menjadi apa? Permulaan. Segala bulan bagimu itu
Kalau diperbudak itu sangat-sangat menderita. Ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang saat ini diperbudak. Tapi bukan lagi diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tapi diperbudak oleh apa, saudara? Diperbudak oleh siapa? Setan, Satan, Lucifer, Iblis. Ya. Karena memang firman Tuhan berkata, setan itu pekerjaannya memang begitu, saudara. Diperbudaknya. Dia tidak akan berhenti. Dia akan bekerja dengan segenap kekuatannya. Karena kita berkata setan itu dikatakan berkeliling, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Setan berkeliling, setan itu rajin. Banyak orang diperbudak. Diperbudak hawa nafsu, diperbudak kemalasan, diperbudak kebohongan, diperbudak kenajisan, diperbudak narkoba. Setan itu pekerjaannya, umat yang diberkati Tuhan. Setan mau memperbudak kita. Ya. Tetapi Alkitab berkata Yesus datang supaya kita mempunyai hidup segala kelimpahan. Setan membuat kita khawatir. Setan membuat kita kecewa. Setan membuat kita malas. Setan membuat kita marah, emosi. Ya. Setan banyak menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Setan banyak menghancurkan orang-orang muda, anak-anak muda Kristen. Setan banyak menghancurkan generasi-generasi penerus, generasi-generasi muda. Itu pekerjaan setan. 400 tahun bangsa itu kurang lebih diperbudak. Mereka bekerja, mereka tidak menikmati hasilnya. Mereka sangat menderita. Alkitab berkata mereka sangat melarat. Saudaraku diberkati Tuhan, tapi puji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ya. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita. Paskah itulah kebebasan melewati malaikat maut. Ketika bangsa Israel merayakan Paskah, kita berkata, maka saudaraku dikasih Tuhan, oh mereka dilindungi Tuhan. Mereka bebas. Karena pada waktu itu ketika bangsa Israel dikatakan di sini, mereka menyembelih apa dikatakan anak domba. Jadi semua mereka harus menyembelih anak domba. Kalau ada sapinya, sapinya disembelih. Kalau ada dombanya, dombanya disembelih. Kalau ada kambingnya, kambingnya disembelih. Kalau tidak ada kambingnya, kalau tidak ada dombanya, burung pun bisa disembelih. Alkitab berkata. Jadi tidak ada korban mereka. Ini korban. Mereka semua berkorban. Mereka semua menyembelih. Kalau tidak mampu satu keluarga, mereka patungan. Jadi tidak mereka berkata, kami tidak punya apa-apa Musa. Kami orang miskin Musa. Tidak. Alkitab berkata semua bangsa itu harus ada yang persembahkan, mempersembahkannya. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Harus ada korban. Harus ada persembahan. Harus ada yang dikorbankan. Untuk kita ada sampai hari ini sudah ada yang berkorban, satu pribadi itu Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ada korban, disembelih korban itu. Ya, saya baca lagi selanjutnya, saudaraku diberkati Tuhan. Ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka, jangan langsung ingat BPK ya, dipanggang. Haleluya. Tahan dulu, amin. Besok kita manggang-manggang saudaraku. Haleluya, tahan dulu ya. Ya, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Kenapa harus malam?
berangkat harus malam ini. Haleluya. Malam itu untuk menyembelih. Kalau datang tamu kita malam, kita mungkin sudah malas untuk motong ayam toh. Udahlah, telur ceplok aja, besok aja. Tapi Tuhan tidak begitu, saudaraku. Kalau dikatakan malam sembelih domba, harus pergi lagi kandang sana. Nah, mereka mencari yang sehat, mencari yang tidak bercacat, mencari yang gemuk. Gak boleh salah. Kalau dia korengan dia gak bisa itu. Kalau dia kakinya satu tidak ada gak bisa. Ya. Dikatakan saudaraku, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat 9. Janganlah kau makannya mentah. Jadi gak boleh makan dari mentah. Haleluya. Amin saudaraku. Makanlah ini mentah di dalam nama Yesus. Janganlah dikatakan apa tadi? Ayat 9, janganlah kau makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang. Peraturan Tuhan kok dibilang dipanggang, hanya dipanggang. Dan usak-sak lah ini lagi laku, rica lain nggak bisa. Kalau ada Tuhan berikan peraturan. Bahwa saya supaya Israel tidak suka-sukanya, saudara. Haleluya. Iya, bisa saja. Aduh, bagaimana cari kayu bakar lagi? Sudah tutup pasar Sanggen, di mana cari kayu bakar? Nggak ada lagi. Tapi itu berkata bakar. Ya. Janganlah kamu, dikatakan ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan ayat 11. Dan beginilah kau memakainya apa? Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakainya sama-sama. Itulah Paskah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Alkitab berkata kenapa Tuhan buru-buru mengatakannya? Kenapa tidak subuh disembelih? Kenapa malam ini? Dan kenapa Tuhan berkata buru-burulah kamu makanya? Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau datang. Karena penyakit sabar mau datang. Ya, jadi tidak boleh. Aduh, aku lagi baru apa ini? Gak bisa aku makan banyak, memang sedikit. Boleh katakan buru-buru. Karena Tuhan sudah mau datang. Tuhan mau sudah datang. Gak boleh main-main. Ya. Murka Tuhan akan datang. Makanya dikatakan buru-buru. Cepat-cepat. Kiranya kita umat Tuhan di tempat ini gereja kemenangan Indonesia buru-buru datang beribadah. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau datang. Kalau mereka lambat-lambat, mereka apa semuanya? Sudah. Habis. Tuhan sudah peringatkan jauh-jauh.
besar bagi umat Tuhan. Paskah itu peristiwa besar. Dalam perjanjian lama sudah dituliskan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Jadi tadi darah anak domba itu, darah yang disembelih mereka itu bukan dimakan dan bukan diminum. Haleluya. Haleluya. Tapi di mana ditaruh darah itu dikatakan di atas pintu atau di atas jendela. Tapi jangan pula nanti saudara pulang di tempat ini, oh motong babi lah saya, bikinlah darahnya di atas pintu kamar siapa ini supaya tidak masuk suami. Jangan buat begitu. Haleluya. Maka nanti saya datang ke sana semua merah lah rumah saudara. Kenapa itu ada merah, Bu? Kan hari Paskah sekarang. Tadi kami motong 2 ekor. Darahnya semua kami tumpahkan di atas pintu. Jangan ada yang begitu. Haleluya saudaraku. Amin. Darah itu adalah nyawa. Darah itu adalah kehidupan. Artinya kita umat Tuhan jangan makan darah. Haleluya. Haleluya. Jangan makan nyawa. Kalau saudara makan darah berarti saudara makan apa? Kalau saudara makan nyawa berarti saudara makan yang hidup saudara. Haleluya. Nyawa, darah itu nyawa, ada kehidupan di sana. Ya. Alkitab berkata saudaraku dikasih itu ketika ya malaikat lewat dan ketika Tuhan melihat setiap rumah-rumah Israel ada apa? Ada darah. Maka dikatakan apabila aku melewati ya melihat darah itu maka aku akan lewat daripadamu. Dan tidak ada tulah. Hari ini kita tidak lagi memotong lembu sapi. Hari ini kita satu meja dengan Tuhan. Percayakah saudara ketika saudara mengangkat anggur, inilah darahku, percayakah saudara? Itu darah Yesus. Percayakah saudara ketika hamba itu berkata inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini? Apakah jemaat Tuhan percaya bahwasanya itulah tubuh Yesus? Saya percaya. Haleluya. Karena ketika Yesus, ya ada satu peristiwa juga saudaraku malam Jumat Kamis. Ya, Alkitab berkata ketika malam dia mengambil roti, dia mengambil cawan, dia masih hidup. Dia panggil murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ini darahku. Dia ambil roti, dia ambil anggur. Bukan berarti murid-muridnya meminum darah Yesus, tidak. Yesus masih hidup. Besoknya baru dia jam 3 dia baru apa? Disalibkan. Tapi malam peristiwa itu dia sudah panggil murid-muridnya. Ketika kita mengadakan perjamuan suci, ketika saudara meyakini bahwasanya anggur atau roti adalah tubuh Yesus, maka jalan kepada saudara. Haleluya, umat yang berkati Tuhan. Haleluya. Jadi Paskah itu artinya pembebasan, melewati peristiwa, ya, melewati suatu peristiwa yang besar. Dan saudaraku dikasih Tuhan, mereka yang menyembelih anak domba Paskah, menyembelih korban anak domba. Ya, lebih lagi saudaraku dalam perjanjian baru bahwasanya darah anak domba Paskah yaitu Yesus Kristus telah tercurah untuk seluruh dunia. Kalaupun saudaraku darah domba ada perjanjian lama begitu besar kuasanya. Ketika malaikat melihat ada darah, maka tidak ada tulah. Tidak ada kematian di setiap rumah orang Israel. Tapi di rumah-rumah Mesir yang tidak ada darah, terjadi ratapan, terjadi kematian, terjadi tangisan. Di setiap rumah ada tangisan. Mereka apa? Ada tulah datang, kematian datang. Ketika kita punya darah, ketika kamu memiliki darah Yesus, maka tidak ada tulah dalam hidup saudara. Ketika kita memiliki darah
Tidak ada kematian. Tidak ada penyakit sampar yang datang kepada kita, saudara. Tidak ada kita anak Tuhan yang mati tangan manusia. Anak-anakmu tidak mati karena dosa, tidak. Oh, Dia sudah mengampuni dosa kita semuanya. Semua kita disucikan Tuhan dosa kita. Katakan haleluya. Tidak ada lagi kita, saudaraku, dikasih Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, kita baca lagi Keluaran ini, saudaraku, 21-28. Lalu Musa, ya, ayat 21 Keluaran tadi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikop hisop dan menceburkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atau pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk meludahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan apa? Melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk meludahinya. 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Alkitab kita berkata kamu harus memegang ini. Makanya kita selalu ketika Jumat Agung selalu kita mengadakan Paskah. Dan ketika kita setiap bulan di minggu pertama selalu kita ingat pengorbanan Tuhan. Selalu kita kenal Tuhan Yesus. Dan lihat di sini saudaraku dikasih tahu bagaimana peristiwa yang besar terjadi. Dia benar-benar bangkit. Dan semua pendiri-pendiri agama di dunia ini, kalau ada agama berarti ada pendirinya, toh? Haleluya. Semua pendiri agama sudah mati semuanya. Haleluya. Termasuk juga pendiri agama Kristen. Tapi saudaraku, kita berkata Yesus hidup. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya. Dan hanya satu pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Akulah jalan kebenaran. Yesuslah jalan kebenaran. Ya. Yesuslah anak domba Paskah. Dia benar-benar nyata. Firman-Nya nyata, sejarahnya nyata. Ya. Dia bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita-cerita. Oh, dongeng tidak, tapi benar-benar. Makanya kita sebagai orang percaya buang semua ragi yang lama. Buang ajaran-ajaran sesat. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan kebenaran. Dan kita berkata, jikalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan. Kebenaran akan memerdekakan. Firman adalah kebenaran kita. Dan firman ini yang membebaskan kita. Haleluya, umat diberkati Tuhan. Buang semua ragi dikatakan dalam lebih lengkap lagi kan dalam Matius 26. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tadi sudah kita baca, sekarang perjanjian baru. Matius pasal 26. Jadi sejarah Yesus kita ada semua di Alkitab kita ini. Kita baca Alkitab kita. Matius 26 ayat ke-36. Kita baca sampai satu perikop. Saya baca ayat yang ayat 36, jemaat yang diberkati Tuhan membaca ayat 37 bersama-sama kita di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, dululah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau tahun ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ayat 43. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini suatu peristiwa di Bukit Getsemani, saudaraku. Ya, sebelum malamnya dia memanggil murid-muridnya tadi. Ya, dia pikir kalau boleh, dia minta permohonan kepada Bapaknya. Ya, dan kenapa pula dia pergi ke bukit? Dan dia panggil murid-muridnya, beberapa orang yang dikatakan Petrus dan lain sebagainya. Dan ketika dia berdoa dikatakan, mulailah ia merasa sedih. Mulailah ia merasa gentar. Saya percaya selama ini Yesus gak pernah gentar. Yesus gak pernah sedih. Tapi peristiwa ini, ya, karena semua dosa manusia dituduhkan kepada dia. Perlakuan yang tidak baik dituduhkan kepada dia. Dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah berontak. Bukan dia tidak mau melawan, tapi dia tidak mau. Dia harus melakukan apa yang tertulis. Dia harus melakukan apa kata Bapaknya. Dan dia berkata, dia panggil murid-muridnya, duduklah di sini. Sebentar dia pergi. Mungkin dia, supaya nanti aku tidak dilihat ini, Petrus ini nangis berdoa. Saya percaya ketika dia pergi sendiri nangis dia berdoa. Karena dikatakan, sedih hatiku, gentar hatiku. Pernahkah saudara sedih? Itu manusiawi, saudara. Pernahkah kita gentar? Itu manusiawi. Ketika di sini Yesus juga manusia. Kalau dia Tuhan tidak sedih dia. Makanya di hatinya sedih. Yang manusia di situ. Dia merasakan, makanya apa yang dirasakan manusia pernah dirasakan Tuhan. Jangan dikatakan, oh Tuhan gak pernah merasakan. Apa yang kita rasakan dirasakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, aku mau mati, mau sedih, hatiku getar. Hatiku sangat sedih. Ya. Maka dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Petrus, Tiberius, hatiku sedih hari ini. Karena dia tahu saatnya. Dia tahu waktunya, gak lama lagi. Cawan dunia, cawan dosa ditimpakan kepada dia, makanya dia sedih. Dan ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Oh, haleluya. Dia tahu ketika dia bersujud, dia tahu ketika dia berdoa ada kekuatan. Dia tahu ketika dia berdoa, ketika dia bersujud ada keberanian sedikit paling tidaklah. Makanya dia sujud, dia berdoa. Dia berani berkata kepada Bapaknya, sekiranya kalau boleh, sekiranya kalau mungkin, biarlah cawan ini lalu. Dia tahu cawan itu lama daripada dosa kita, dosa nenek moyang kita ditimpahkan. Kata dia tanggung semuanya. Oh saudaraku,
Di peristiwa yang sangat disinilah Yesus. Ketika kita lihat filmnya, ketika dia jatuh berapa puluh kali, dia jatuh memikul salib itu, dia tidak sedih hatinya. Dia tidak menangis, dia tidak ada mencucurkan air mata. Haleluya. Tapi ketika dia berdoa di bukit itu, sedih hatinya, getar hatinya. Tapi dia berkata, seperti yang ku kehendaki, melengkap seperti yang kau kehendaki Tuhan. Dia berdoa berapa kali? Ketika kali dia berdoa, dan doanya dikatakan itu saja toh. Doanya apa saudaraku? Itu saja. Orang berkata itu saja kita doakan. Yes saja pun dia berdoa dalam waktu yang sangat singkat. Itu saja doanya. Haleluya. Itu saja doanya. Doanya apa? Kalau boleh Tuhan lalukan. Itu aja permohonannya. Kalau boleh lalukan. 3 kali dia doa yang sama di tempat yang sama. Kalau boleh lalukan cawan ini, cawan dosa dunia timpakan kepada dia. Bagaimana yang tertulis, Yesus harus mati. Dia harus menderita supaya kita tidak menderita, saudaraku. Dia harus berpisah dengan Bapaknya, penciptanya, dia anak satu-satunya supaya kita tidak berpisah dengan pencipta kita. Dia mati untukmu, dia mati untuk saya. Haleluya, saudaraku. Haleluya, umat Tuhan. Dia tanggung semua kesalahan kita, dia tanggung semua dosa dunia ini. Itulah terjadi, kematian anak sulung terjadi. Di mana-mana ratapan, di mana-mana tangisan. Tapi di rumah-rumah anak Tuhan, di rumah bangsa Israel tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tidak ada ratapan, tidak ada duka cita. Haleluya, saudaraku. Karena apa? Karena mereka sudah menyembelih anak domba Paskah. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Tuhan membebaskan umatnya. Ya. Kita tahu semua sejarah bangsa Israel ada 10 tulah. Ketika tulah 1, 2, 3, 4 tidak ada. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, Raja Firaun masih mengeraskan hati. Ya. Alkitab berkata memang Tuhan mengeraskan hatinya. Untuk apa? Supaya Israel makin banyak mujizat Tuhan. Semua mereka bisa buat mujizat, lalat pikat bisa, kata bisa mereka buat semuanya, bisul bisa, tapi yang satu ini tidak bisa. Mujizat yang satu tidak bisa mereka lakukan, dipanggil pun sihir-sihir tidak bisa. Haleluya, saudaraku. Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita hidup, haleluya. Iya. Dukun-dukun masih bisa membuatnya. Tapi peristiwa ini anak sulung tidak bisa. Ya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin, saudaraku diberkati Tuhan. Ya. Dia tidak sama seperti dukun-dukun di dunia ini. Dia membuat mujizat. Ayat 43 kita baca. Ayat 40 kita baca. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadilah sejarah Paskah. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, saudaraku. Inilah sejarahnya, saudaraku dikasih Tuhan, umat pilihan Tuhan merayakan Paskah. Merayakannya menyembelih anak domba, Alkitab berkata. Jadi orang Israel sudah merayakan Paskah ribuan tahun yang lalu. Ya, artinya saudaraku dikasih Tuhan mereka, dan malam itu Alkitab berkata malam itu juga malam berjaga-jaga. Saya percaya gak bisa lagi dia tidur itu malam itu. Haleluya. Ya. Saya kalau malam minggu
Ya, itu saya memang saya tidak bisa tidur. Ya, nggak tahu lah, mungkin saudara juga seperti itu. Karena saya baca Alkitab, saya baca sekitar jam 1 berdoa. Biasa kalau kita baca firman sampai 3 pasal itu mata sudah capek. Ya. Saya kadang baru tidur jam 4. Ya mungkin karena hati saya melayani Tuhan ya. Saya nanti jangan pula terlambat, jemaat sudah datang. Saya masih tidur, tidak elok. Ya, saya percaya ketika itu Alkitab bangsa Israel berjaga-jaga. Kalau sempat mereka terlelap, kalau mereka sempat tertidur, mereka tidak tahu pengumuman. Haleluya. Musa berkata sembelih. Setiap rumah tangga sembelih. Kalau kau tidak punya domba, tidak punya kambing, tidak punya sapi, burung sembelih. Saya percaya bisa kita menyembelih. Burung berapa lah harga burung toh? Mungkin tangkap aja sudah bisa dapat itu. Ya tidak ada alasan bagi mereka. Kami tidak ada korban bakaran. Kami tidak ada yang kami sembelih. Harus ada yang disembelih. Harus ada yang kita korbankan. Amin saudaraku. Katakan harus ada yang kita korbankan. Harus ada yang kita sembelih. Haleluya. Ada yang kita korbankan. Apa yang kita korbankan sekarang ini? Waktu kita korbankan untuk Tuhan. Hidup kita korbankan untuk Tuhan. Uang kita juga kita korbankan. Amin. Pikiran kita korbankan. Kalau kita mengasihi seseorang, ada yang kita korbankan, ada yang kita beri, saudaraku. Ya. Jadi Paskah itu artinya adalah pembebasan dari perbudakan. Pembebasan dari kemiskinan. Pembebasan dari segala musuh. Kiranya kita semuanya, anak-anak Tuhan yang sudah selamat, anak-anak Tuhan yang berkenan, kita semua bebas, kita semuanya. Bebas dari segala ikatan-ikatan, bebas dari segala kutuk dosa, bebas dari kemarahan, bebas dari penyakit, bebas dari kutuk. Haleluya saudaraku. Katakan kepada temannya, kita bebas, saya bebas, kau juga bebas. Haleluya. Kita bebas, amin. Semua kita bebas, haleluya. Tidak ada lagi saudara yang mengikat kita selain Yesus. Tidak lagi yang mengikat saudara selain siapa? Selain Yesus. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita. Oh Bapak Ibu berkati Tuhan, Dia sudah membebaskan kita. Dan Dia berkata di atas kayu salib, Dia berkata sudah genap, sudah selesai. Tidak lagi perlu kita saudaraku yang kita tanggungkan dosa kita. Tidak bisa kita menanggung dosa kita. Tidak bisa kita menanggung dosa orang lain. Tidak bisa kita menanggung dosa anak-anak kita. Tidak bisa kita menanggung dosa orang tua kita. Tetapi siapa yang menanggung dosa kita saudara? Yesus. Yesus menanggung dosa kita. Tuhan sudah menanggung dosa kita. Dan Alkitab berkata Dia mati untuk kita. Dia mati satu kali untuk kita semuanya. Ya, lebih lagi kita lihat dalam perjanjian baru saudaraku, 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita baca. Kalau perjanjian lama pun dituliskan, perjanjian baru juga tidak ketinggalan. Amin. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Alkitab kita berkata, buanglah ragi yang lama. Buanglah ragi yang lama supaya kau menjadi adonan yang baru. Semua kita kenal ragi. Dan kita tahu apa ragi itu. Haleluya. Ragi itu artinya saudaraku dikasih Tuhan ya suatu benda untuk kalau kita punya ragi itu bisa kita gunakan untuk singkong, untuk yang lain lagi saudaraku, untuk buat adonan, untuk apa? Difermentasi. Sedikit saja raginya itu bisa mengkamilkan banyak adonan. Ragi di sini apa dalam perjanjian baru ini saudaraku? Ragi adalah ajaran-ajaran sesat. Ya, ragi di sini saudaraku dikasih Tuhan tidak percaya pada firman.
kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh darah anak domba. Makanya katakan buang ragi yang lama. Ya. Alkitab berkata Yesus Kristus adalah anak domba Paskah. Firman Tuhan berkata sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Yesus sudah disembelih. Yesus mati hanya satu kali. Ya. Peristiwanya sungguh-sungguh saudaraku benar terjadi. Kelahiran Yesus benar. Kematiannya juga nyata. Kenaikan kebangkitannya hari